Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa imatil hudatil ma'sumin wa ashabihil mayamin. Ibu sekalian, seperti biasa kita akan memulai dengan menghadiahkan Fatihah kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta para imam maksumin dan para maksumin lainnya. Al-Fatihah ma salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى أرواح الشهداء كربلاء شهداء أحد شهداء بدر شهداء سيد الشهداء سيد زينب سيد الطيب سيد فاطمة سيد الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أرواح جميع أمهات الأئمة المعصومين خصوصا سيدة آمنة الزهرية سيدة فاطمة الزهراء سيدة خديجة الكبرى سيدنا الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الأرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع آبائهم من الأولين والآخرين وجميع ملائكة المقربين. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواح جميع علماء العاملين جميع المجتهدين خصوصا إلى روح الإمام الخميني الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu isinya juga. Hadiahkan Fatihah kita untuk arwah mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, dan juga untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, khususnya untuk Ustaz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi, untuk Ustaz Umar Ibrahim Al-Skab, Ustaz Jaludin Rahmat, dan juga asatidz kita yang lain, serta orang-orang yang berjasa, sesepuh-sesepuh kita seperti Ibu Instaryo dan juga yang lainnya. Semoga Allah berikan ampunan dan Allah berikan naungan rahmat serta mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ma salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak lupa kita juga doakan untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang baik di antara keluarga kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, khususnya juga untuk keluarga daripada Ustaz Hasan Syahab. Semoga Allah berikan kesembuhan semuanya. Ala hadiniyah wa likutin salih al-Fatihah ma salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian kita kali ini sebagai kajian penutup pembahasan hadis tentang kemunafikan, di mana pada kajian terakhir ini
Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih telah menyebutkan tentang berbagai macam dan jenis-jenis kemunafikan yang ada pada para ulama-ulama ahli fikih, para ulama-ulama yang menggeluti dunia tasawuf, dunia filsafat, dunia teologi, bahkan semua orang yang mengklaim apapun. Orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang menjadi duta-duta dan wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala, wakil-wakilnya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga menjadi bagian yang tidak terkecualikan, bisa saja masuk dalam perangkap kemunafikan. Kita semua yang mengklaim diri kita sebagai seorang muslim itu juga tidak akan pernah lepas daripada kemungkinan sebagai klaim-klaim lidah belaka yang pada mata batin kita boleh jadi kita telah masuk ke dalam kelompok orang-orang munafik. Pada bagian selanjutnya, Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih memberikan suatu sindiran kepada kelompok ahli hikmah, kelompok para filosof yang mengklaim telah memiliki pandangan-pandangan filosofi yang mengenali akan hakikat-hakikat di balik alam setiap hukum-hukum kausalitas yang ada. Sehingga Imam menjelaskan, wa anta ya man tadda'i al-imtilak al-hikmah al-ilahiyah, engkau orang-orang yang mengklaim dirinya telah memiliki pengetahuan hikmah, pengetahuan filsafat, dan wal ilmi bihaqaiqil mabda'i wal ma'ad, telah memiliki pengetahuan tentang hakikat mabda' dan ma'ad. Idza kunta aliman bil haqaiq fil asbab wal musabbabat, bila engkau memiliki pengetahuan tentang hakikat sebab dan akibat, maka idza kunta haqqan aliman bis suwaril barzakhiyah, bila engkau memiliki pengetahuan tentang bentuk-bentuk barzakh, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, bahkan dirinya, wahwalul jannah wan nar, memiliki pengetahuan tentang keadaan surga dan neraka. Maka kata Imam, fala budda an la yuqir laka qiraran, maka sesungguhnya sepatutnya engkau tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman di dunia ini. Wa alaika an tusrif kulla waqtika fi i'mari 'alamil baqa. Bahkan sebaliknya, engkau harus mengerahkan seluruh waktumu, menggunakan seluruh waktumu pada usia-usiamu untuk memakmurkan alam keabadian. Dan engkau harus bisa lari dari gemerlapannya kehidupan dunia serta tipu dayanya. Fa anta 'alimun bima hunalika min masa'ib wa dhulam wa 'adzabin la yutaq. Engkau apabila mengklaim telah mengetahui bahwa di sana ada penderitaan-penderitaan, ada kegelapan-kegelapan, ada siksa-siksa yang kita tidak memiliki kemampuan untuk menanggungnya. Maka kata Imam, idzan limadza la tataqaddam wala khatwatan wahida kharija hijabil kalimat wal alfaz wal mafahim. Kenapa kita tidak melangkah walau satu langkah pun
untuk menyingkap segala tirai-tirai kalimat-kalimat, untaian kata-kata, dan segala bentuk pemahaman-pemahaman. Walam tu'athir fi qalbikal barahin al-falsafiyah qadra janahidz dzababa. Bahkan tidak berefek sedikit pun, bahkan sampai kepada ukuran sayap lalat sekalipun, argumentasi-argumentasi yang dibangun berdasarkan teori filsafat itu tidak mampu untuk mempengaruhi jiwamu. Maka apalah arti dan apalah manfaatnya argumentasi-argumentasi falsafi yang dibangunnya. Kita buktikan Allah Subhanahu wa taala dengan argumentasi falsafahnya, dengan hukum kausalitasnya, dengan hukum keteraturan alamnya, dengan burhan imkan wal faqrnya, mungkin dan kefakirannya. Semua argumentasi-argumentasi kita bangun, tetapi apa yang terjadi? Argumentasi-argumentasi itu tidak mengenyangkan apa yang menjadi sayogyanya dan keharusan jiwa kita. Argumentasi dibangun bukan menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Argumentasi dibangun justru membangunkan ego kita, malah sebaliknya. Begitu juga barangkali kita punya argumentasi tentang kebenaran ajaran Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Tapi kalau kebenaran ajaran Ahlul Bait itu yang dibuktikan hanya dengan cukup merasa puas dengan argumentasi-argumentasi yang didapatinya, argumentasi-argumentasi yang dibangunnya, maka itulah yang disindir oleh imam. Tidak memiliki manfaat sedikit pun walau sebesar sayap lalat pada hati kita. Maka apa kata imam? Idzan anta kharijun an zumratil mu'minin wal hukama. Kalau begitu Anda telah keluar dari komunitas orang-orang mukmin dan dari komunitas orang-orang bijak. Coba kita bisa melihat, Bu. Begitu kita jelaskan argumentasi tentang tauhid, luar biasa. Argumentasi-argumentasi falsafinya seolah-olah meyakinkan bahwa kita tidak mungkin tidak beriman kepada Tuhan, bahwa kita tidak mungkin akan menyekutukan Tuhan. Argumentasi tentang kebenaran ajaran Ahlul Bait, tentang sosok Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, tidak mungkin akan terpatahkan. Begitu kuat argumentasi yang kita bangun. Sumber-sumber buku, sumber-sumber riwayat begitu menumpuk dan begitu banyak, tapi belum tentu bahwa argumentasi yang kita bangun dalam pembuktian kebenaran ajaran Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam bisa mengenyangkan dan bisa memuaskan jiwa kita. Kalau tujuan kita hanya untuk puas-puasan, tatkala kita menemukan argumentasi yang kuat, kemudian argumentasi orang lain dianggap sebagai suatu kelemahan, kemudian kita menyinyirkan mereka, kita menafikan mereka, seolah-olah mereka dalam kesesatan, dan kita bangga dengan itu tanpa kita buktikan dan kita wujudkan dalam tindakan kita, maka itu yang disebut oleh imam, fa anta idzan kharij an zumratil mu'minin. Maka kita telah keluar dari komunitas orang-orang mukmin. Kita keluar dari komunitas para hukama, orang-orang bijak. Lantas kata imam, wa mahsyurun fi zumratil munafikin. Maka kita akan dibangkitkan bersama orang-orang munafik. Dan kata imam, celakalah, wailun lilladzi yaqdi umrahu wajudahu fi ulumi ma wara'at tabi'ah. Celaka bagi orang-orang yang menghabiskan segala usianya dan menghabiskan segala usahanya fi ulumi ma wara'at tabi'ah, pada pengetahuan-pengetahuan metafisik
duna ayyasmaha lahu intisyaw bi khamri tabi'a bidukhulin walau haqiqatan wahidah ala qalbi, yang tidak satupun kebenaran memasuki hatinya. Ini juga menjadi sindiran buat kita semua. Kita sering dan senang beradu argumentasi, tapi kemudian kebenaran itu hanya cukup pada wilayah argumentasi. Yang seyogyanya bahwa kebenaran yang telah kita bangun dengan argumentasi-argumentasi adalah menjadikan keyakinan kita semakin kuat, kepasrahan kita, kepatuhan kita semakin kuat. Bukan semakin memunculkan ego kita dengan argumentasi-argumentasi itu, dengan melecehkan orang lain, menihilkan orang lain. Maka itu adalah sebuah kesombongan ilmiah, kesombongan intelektual. Dan Imam Ridwanullah Ta'ala menyebutkan hal seperti ini juga bagian daripada kemunafikan. Boleh jadi kita terkadang tidak sadarkan diri, begitu asyiknya mengikuti kajian-kajian logika, begitu asyiknya kita mengikuti kajian-kajian filsafat, tapi ternyata semua pengetahuan yang kita dapati hanya untuk mengenyangkan kekuatan intelektual semata, tapi tidak memasuki kekuatan spiritual kita. Maka kata Imam, sungguh tidak punya manfaat yang begitu besar. Tidak ada manfaatnya. Kemudian Imam juga menyindir juga akan jenis kemunafikan yang menimpa orang-orang yang mengklaim diri dia ahli ma'rifat. Ini barangkali juga menyindir kita semua. Kita senang dalam kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian irfan, tapi hanya sebatas klaim-klaim saja. Ya man tadda'il ma'rifah wal asbab wal injizab was suluk wal mahabbah wal fana. Orang-orang yang telah mengklaim diri dia sebagai pemilik ma'rifat, orang-orang yang menapaki jalan spiritual, jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fana di dalamnya. Maka kata Imam, idza kunta haqqan min ahlillah wa min ashabil qulub, bila engkau sesungguhnya adalah orang-orang yang memang ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik hati-hati yang murni, pemilik hati-hati yang bersih, wa min dzawis sabiqa al hasanah, termasuk orang-orang yang memiliki masa lalu yang baik, fahani'an laka, maka selamat untuk Anda. Tetapi walakin kullu hadhihi syatahat wa hadha talawun wa tilka al-iddi'at alla mas'ulah allati takshif an hubbi dzat wa waswasi syaitan tata'arad ma'al mahabbah wal injizab. Tetapi ungkapan-ungkapan yang disebut dengan syatahat itu adalah luapan-luapan keadaan seseorang dalam rangka mencintai yang dicintainya. Wahada talawun, beragamnya keadaan dan kondisi seseorang yang mungkin barangkali boleh jadi seorang yang telah mengklaim diri dia sebagai pemilik ma'rifat, mengetahui keadaan seseorang, jampi-jampinya manjur, misalkan ada orang minta doa kemudian ternyata terkabulkan, kemudian kita merasa bangga dengan itu. Ini bisa saja merupakan suatu jebakan-jebakan yang menggiring kita kepada kemunafikan.
Yang semuanya itu sebenarnya adalah tidak lain hanya menyingkap an hubbidzat, menyingkap tentang cinta kita kepada diri kita. Dan juga boleh jadi ada waswas syaitan yang tata'arad ma'al mahabbah, yang bertentangan dengan cinta yang sesungguhnya, wal injizab, dan daya tarik spiritualnya. Ada sebuah riwayat yang menyatakan, yang Imam sebutkan di sini, ketahuilah inna awliyai tahta qibai. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasihku berada di dalam gubahku. La ya'rifuhum ghairi, yang tidak satu pun ada orang yang dapat mengetahuinya siapa mereka selain daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa anta idza kunta min awliya illah, engkau bila memang sesungguhnya termasuk daripada kekasih-kekasih Allah, wal munjadzibina ilaihi wa muhibbih, termasuk orang-orang yang terserap kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaannya dan menjadi kekasih-kekasihnya, maka ketahuilah fa innallaha ya'lamu bidzalik, Allah Maha mengetahui. Tidak perlu ditunjukkan juga Allah Maha mengetahui. Tidak perlu dipamerkan juga Allah Maha mengetahui. Tetapi tatkala kesalehan kita tampakkan untuk mendapatkan pujian-pujian, ataupun tidak mendapatkan pujian tapi hanya sekedar ingin menampakkan saja bahwa diri kita adalah orang yang saleh, maka itu juga bagian daripada kemunafikan. Yang sayogianya bahwa kalau kita ingin menunjukkan diri kita sebagai kekasih Allah, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui akan para kekasihnya. Tidak perlu dipamerkan juga Allah mengetahui. Tidak perlu dengan gaya apapun, Allah Maha mengetahui. Karena itu boleh jadi para aulia itu begitu sederhananya dalam penampilannya, tidak menunjukkan kecuali apa yang dia pakaikan hari-hari biasanya. Tidak dengan menggunakan jubah-jubah kebesaran sehingga orang menghormatinya dengan melihat wibawa kebesaran jubahnya. Tidak. Kita bisa lihat di dalam YouTube yang menggambarkan bagaimana kesederhanaan para ulama-ulama salihin dalam hidupnya. Kita lihat bagaimana perjalanan spiritual Syekh Bejat dan menjalani hidupnya dengan sederhana. Kita bisa melihat bagaimana Imam Khomeini berpenampilan yang seluruh kekayaan negeri itu berada di dalam kekuasaan dan genggamannya. Tapi bagaimana penampilan Imam? Sungguh sangat sederhana. Dia lebih sensitif daripada seorang ibu yang sensitif kepada anaknya. Karena setiap kali spiritual orang itu tinggi dan naik, maka rasa sensitif bukan saja kepada anak yang merupakan anak biologisnya, tapi kepada manusia-manusia sebagai bimbingan dan sebagai anak spiritualis akan lebih terasa. Jadi kepekaannya begitu kuat. Dia mungkin bisa tahan melihat dirinya untuk tidak makan, tapi dia tidak bisa tahan untuk melihat saudara-saudaranya dalam penderitaan spiritual. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menyadari sepenuhnya siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu cap, tidak perlu lambang, tidak perlu pakaian. Karena apa? Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa dan itu adalah suatu
pakaian pilihan yang terbaik adalah sifat-sifat Allah berada pada dirinya. Sifat-sifat Allah menjadi pakaian dalam kesehariannya. Itulah hakikat walibasut taqwa dzalika khair. Bukan pakaian takwa itu mencerminkan pakaian kesalehan, tapi perilaku menunjukkan ketolehan. Jadi pakaian takwa kesalehan adalah bagaimana sifat-sifat Tuhan itu telah terpakai pada dirinya, kemudian diaplikasikan dalam tindakan dan perbuatan sehari-harinya. Inna awliyai tahta qibai. Kekasih-kekasih Allah berada pada wilayah kubah Allah Subhanahu wa taala. La ya'rifu muhairi. Tidak ada satupun makhluk manusia yang mengetahuinya kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Imam, kalau engkau memang mengklaim diri sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang baik, sebagai orang yang bijak, maka fala tudhir linnas mada maqamik wa manzilatik bihadhihi surah. Maka jangan pernah kau tampakkan di hadapan manusia sejauh apa, setinggi apa maqammu dan kedudukanmu dengan bentuk seperti ini. Justru para aulia akan menunjukkan kehinaan dirinya. Orang lain merasa lebih istimewa. Orang lain akan merasa lebih tinggi spiritualnya daripada dirinya. Orang lain lebih banyak amal baiknya. Dan sebaliknya, dia akan mengukur dirinya dan akan menilai dirinya adalah orang yang terburuk di alam semesta ini. Orang yang paling sedikit amal baiknya. Dan orang yang paling banyak segala kemaksiatan dan dosa-dosanya. Karena itu tatkala memandang hamba-hamba Allah, dia memandang bukan dengan pandangan penuh penghinaan. Memandang hamba-hamba Allah penuh dengan keagungan. Dan memandang dirinya penuh dengan kehinaan. Itulah apa yang dikatakan Imam. Wala tas'alit talfita quluba ibadallah ad-dha'ifa min wijhati khaliqnya ila wijhatil makhluk. Janganlah engkau pernah untuk berupaya agar orang-orang itu tertarik menyaksikan dirimu. Janganlah orang-orang itu dibikin daya tarik supaya bisa tertarik kepada Anda. Wala tas'ali talfita quluba ibadillah ad-dha'ifah min wijhati khaliqiha ila wijhatil makhluk. Engkau tarik kecintaan hamba-hamba Allah yang lemah itu dari Khalik kepada makhluk, kepada diri Anda, pada diri kita. Maka sesungguhnya terkala kita berupaya untuk mencari cinta orang kepada kita, maka kita telah melakukan perampokan cinta Allah. Sehingga Imam membahasakan wala taghtasib baitallah. Janganlah engkau menggosok, merampas, merampok rumah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena hati ini adalah mahligai dan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa qalbul mu'min arsyur rahman. Hati orang mukmin adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah arsy Allah Subhanahu wa taala ini ditempati oleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, anna ibadallah a'izza. Ketahuilah bahwa hamba-hamba Allah itu
sungguh mulia, sungguh terhormat. Wa qulubuhum saminah, hati-hati mereka itu sangat cemerlang, sangat berharga. Wa yajib an tashtaghil fi mahabbatillah, dan harusnya engkau membuat bagaimana hati-hati mereka itu untuk bisa terpatri dan tertarik untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintai kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan simpatikan orang, maka sesungguhnya kita telah berusaha untuk merampas hati orang yang seharusnya cinta kepada Allah, cinta kepada kita. Dan barangkali kalau kita lihat keadaan kita, maka seringkali secara disengaja ataupun tidak disengaja kita ingin mendapatkan simpatikan orang. Kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang. Kita ingin dicintai oleh orang. Maka sesungguhnya hal itu telah menyelewengkan Arsyur Rahman, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala dari hati seseorang. Dan Imam katakan, "Fala tatala'ab ila hadzal had bi baitillah." Anda jangan bermain-main dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah Anda melakukan penodaan terhadap kemuliaan dan kehormatan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah hati di sini, hati orang mukmin. Mengapa? Fa inna lil baiti rabban. Ketahuilah bahwa setiap rumah ada Rabbnya, ada penghuninya, ada pemiliknya. Fa idza lam takun sadiqan fi da'awak fa anta fi zumratin nifaq wa min dzawil wajhain. Ketahuilah bila engkau klaim-klaimnya tidak jujur dan tidak benar, maka kata Imam, engkau juga termasuk bagian daripada ahli nifaq, orang-orang munafik, dan termasuk orang-orang yang kelak akan dibangkitkan memiliki dua wajah. Dan kata Imam dalam pernyataan menjelang mengakhiri pembahasannya, linaktafi bihadzal qadr huna, kita cukupkan sampai di sini karena tidak layak untuk kita memasuki pada tema ini orang seperti aku. Sedangkan kata Imam, wa ana dzul wajhil muzlim, sedangkan aku adalah pemilik wajah yang gelap. Kalau Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih mengatakan bahwa sebagai pemilik wajah yang gelap, maka wajah kita wajah seperti siapa? Ini merupakan suatu sindiran yang cukup kuat. Dan Imam bukan berarti untuk menyindir kita, tapi Imam berbicara atas dasar bahasa dirinya. Imam bukan dengan bahasa basa-basi. Imam tidak dalam rangka menasihati orang tanpa kemudian lupa dirinya, tapi Imam ingin menjelaskan tentang hakikat keadaan dirinya. Sehingga kata Imam, tidak pantas untuk aku lebih jauh lagi menjelaskan tentang ini, sedangkan aku adalah seorang yang memiliki wajah yang gelap. Kemudian Imam melihat
jiwa dirinya. Ya ayyatuhan nafsul la'imah, wahai jiwa, maksudnya jiwa imam ini ya, wahai jiwa yang hina, allati tatadhaharin bitafkir lil khuruj min al ayyam al muzlimah wan najat min hadhihi ta'asa. Wahai jiwa yang hina, yang menampakkan, yang sering membuat argumentasi-argumentasi, yang menampakkan dengan seolah menjadi pemikir-pemikir, berusahalah untuk keluar dari hari-harimu yang gelap. Berusahalah untuk menyelamatkan dirimu dari kecacatan, dari segala hal-hal yang dapat membinasakan dirimu. Sekali lagi, idza kunti shadiqah, wahai jiwa, bila engkau adalah orang yang benar, orang yang membenarkan semua apa yang dikatakan, wa qalbuka yuakibu lisanak, hatimu selaras dengan lisanmu, wa sirruka yutabiku alanak, sedang batinmu sesuai dengan zahirmu, zahirmu sesuai dengan batinmu. Maka kata Imam, falimada anti ghafilatun ila hadzal had, lantas kenapa engkau selalu lalai sampai saat ini? Kenapa masih lalai? Walimada yusaytir alaiki alqalbul muzlim wasyahwatun nafsaniyah wa tataghallab alaik duna an tufakkiri fi rihlatil maut al-muli'ah bil makhatir. Kenapa hatimu yang pekat menguasai dirimu, nafsu syahwatmu telah mengalahkanmu, tanpa sedikit pun kamu berpikir tentang perjalanan menuju kepada kematian yang penuh dengan segala kekhawatiran-kekhawatiran, yang penuh dengan segala penderitaan-penderitaan. Imam menasihati jiwa dirinya. Imam berbicara dengan dirinya. Sampai kapan kita terlena? Sampai kapan kita tidur? Akankah menunggu sampai ajal mendatangi kita? Dalam riwayat disebutkan an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Lantas kapan dibangunkan? Begitu kematian telah menjemput kita, disitulah kemanusiaan kita dibangunkan. Maka boleh jadi kita ini tidur dalam sholatnya, seperti yang pernah saya sampaikan pada kajian tadi di Az-Zahra. Kita tidur dalam ibadah kita. Kita tidur dalam aktivitas-aktivitas kita. Kita boleh jadi sudah menjadi mayit sebelum saatnya. Sehingga kita adalah sebagai tengkorak-tengkorak hidup. Karena itu kata Imam Malik, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia tertidur. Kalau tidur dalam pengertian yang sesungguhnya, maka tidak menjadi problem. Tapi kalau tidur yang dimaksud adalah bahwa diri kita lupa pada diri kita, maka itu adalah menjadi suatu problem. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
kalla saufa ta'lamun, telah melalaikan apa yang menjadi kebanggaan kita. Maka disebut at-takatsur, merasa banyak, merasa apa saja yang dianggap sesuatu bagi seseorang yang perlu untuk dibesarkan. Kebanggaan dari punya keturunan, kebanggaan dari punya istri, kebanggaan dari punya suami, kebanggaan dari punya anak, kebanggaan dari punya harta, dan lain sebagainya. Semua kebanggaan-kebanggaan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Nanti kalau sudah gerbang kubur terbuka untuk kita, baru disitulah yang disebut kalla saufa ta'lamun. Engkau akan mengetahui. Yauma tublas sarair, pada hari di mana segala yang terrahasia akan nampak. Perbuatan apapun yang kita lakukan, maka akan hadir. Sudah tidak ada lagi manusia lupa terhadap apa yang dilakukannya. Fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari ini akan kami singkap segala yang tersembunyi di balik tubuhmu, di balik segala tipu daya, perbuatan-perbuatan mengkelabui diri kita sendiri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini fakashafna anka ghita'ak, kami singkap apa realitasmu, kami singkap tiraimu, dan fabasaruka al-yawma hadid, penglihatanmu pada saat itu sangat tajam sekali. Saat itulah kemudian manusia akan menghadapi dirinya dan akan merasa takut dengan dirinya. Sehingga digambarkan dalam keadaan seperti itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari di mana semua orang lari, sibuk dengan keadaannya sendiri, tidak peduli dengan yang lain. Mengapa? Karena seluruh yang terrahasiakan itu adalah nampak bagi diri kita. Wajah-wajah kita yang asli, yang sesungguhnya seperti apa, itu akan nampak. Perbuatan-perbuatan kita yang telah kita lakukan dari mulai awal balik kita, bahkan dari mulai masa kecil kita barangkali, itu juga akan nampak. Sifat-sifat dan karakter-karakter kita seperti apa akan nampak. Kullun ya'mal ala syakilati. Setiap orang berbuat dengan sifat dan karakternya masing-masing. Sehingga setiap perbuatan itu akan menjadi sifat daripada dirinya. Yang kita tidak bisa membayangkan berapa kita punya sifat dari perbuatan-perbuatan itu. Dari perbuatan buruk, berapa macam perbuatan buruk yang kita lakukan itu. Tidak lantas kita cukup hanya mengatakan perbuatan buruk dan baik saja. Tapi perbuatan buruk itu punya berbagai macam jenisnya. Yang masing-masing jenis itu akan menjadi karakter kita. Dan tatkala menjadi karakter kita, itulah akan menjadi diri kita. Dan tatkala menjadi diri kita, itulah yang akan menyiksa kita. Ini. Sehingga tidak lantas kita dengan cukup mengatakan bahwa perbuatannya buruk.
sifat buruk masing-masing punya wajah-wajahnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fakashafna 'anka ghita'ak, maka pada hari ini akan kami singkap tirai yang selama ini menutupimu. Akan disingkap sholatnya kita. Dari kita mulai belajar sholat kita sampai kemudian sholat kita sepanjang usia kita. Akan disingkap tentang puasa kita. Akan disingkap tentang sedekah kita. Akan disingkap tentang kepedulian kita. Akan disingkap tentang itu yang kita katakan wujudnya sebagai kebaikan-kebaikan. Belum lagi yang nyata-nyata buruk. Penghinaan kepada orang, mengecilkan orang lain, nyinyir orang lain, ngomong kasar pada orang lain, berbohong, dan lain sebagainya. Rasa tidak suka pada orang lain, meskipun tidak dinampakkan dalam mulut kita, tapi tidak suka, itu juga akan membentuk karakter. Yang disebut dosa itu bukan saja yang telah dilakukan dalam bentuk tindakan. Dan yang disebut dengan karakter itu bukan apa yang dilakukan secara fisik. Tapi juga boleh jadi bahwa karakter itu juga bagian daripada yang dilakukan oleh hati kita. Kalau kita selalu berprasangka buruk, maka pikiran kita ini akan membentuk karakter. Maka kata Imam Ali alaihissalam bahwa manusia itu berbuat dosa diawali dari pola pikirnya. Sehingga apa? Boleh jadi bahwa perbuatan dosa itu tidak saja dilakukan oleh pikirannya, tapi juga dilakukan oleh raganya. Perbuatan dosa itu tidak saja dilakukan oleh raganya, tapi juga dilakukan oleh pikirannya dan oleh hatinya. Nah, ini yang kita boleh jadi alfa, lalai. Usia tidak pernah tahu sampai kapan. Tapi dengan melihat perjalanan hidup kita, dengan apa yang kita lakukan, dan apa yang seharusnya kita lakukan, maka sesungguhnya kita sedang tidak mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang tidak mempersiapkan. Sedangkan kematian yang terburuk adalah kematian yang tidak dipersiapkan. Jadi yang dimaksud dengan su'ul khotimah itu adalah kematian yang tidak dipersiapkan. Artinya apa? Bahwa kita tidak mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil-manggil kita. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, engkau akan menjumpai Tuhan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa saat ini juga kita telah berjalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Harus kita sadari bahwa kita telah banyak melakukan kelalaian-kelalaian. Tidak mempersiapkan. Kalau kita tahu bahwa
musibah dan bencana dunia yang kita hadapi saat ini saja sudah tidak sanggup untuk memikulnya. Bagaimana dengan penderitaan-penderitaan akhirat? Dalam doa Kumail disebutkan kan? Jadi penderitaan dunia dan segalanya ini manusia tidak sanggup untuk menanggungnya. Fa kaifa ihtimali li bala'il akhirah? Bagaimana kita akan mampu untuk bisa memikul beban-beban penderitaan-penderitaan bala di hari akhirat? Yang seluruh perbuatan-perbuatan itu akan nampak pada diri kita. Punya realitas yang kita tidak pernah tahu seperti apa wujud realitasnya. Dan terakhir Imam katakan, laqad tasarrama umruka duna an tabta'idi an ahwaq wa raghabatik. Usiamu perlahan-lahan telah kau habiskan di dalam ketaatan kepada hawa nafsumu. Tidak berupaya untuk menjauhkan dirimu dari hawa nafsumu. Bahkan lebih dekat kepada selera-seleramu. Walaqad amdaita umran munghamisan fi syahwah. Engkau telah lalui usiamu tenggelam dalam syahwat, dalam hawa nafsu, wal ghaflah dalam kelalaian, wasyaqa dalam penderitaan. Wa sayahilul ajal qariban, sedangkan ajal akan datang dengan waktu yang dekat. Wa anta ma zilta tumarisina a'malak wa akhlaqaka al-qabihah, sementara Anda masih senantiasa dengan perilaku-perilaku dan dengan akhlak-akhlakmu yang buruk. Fa anta nafsuka wa'id ghair mutta'idin, engkau tidak bisa menasihati dirimu. Engkau telah membiarkan dia merana. Maka dalam kondisi seperti ini, anta min zumratil munafiqin wa dhawil wajhain, termasuk orang-orang munafik dan memiliki dua wajah. Wala in baqaita ala hadzal hal fastukhsharin biwajhain walisanain min nar. Kalau engkau masih tetap dalam keadaan seperti ini, maka engkau akan dibangkitkan pada hari mahsyar nanti dalam keadaan memiliki dua wajah dan dua lisan dari api neraka. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, di sini Imam Ridwanullah Ta'ala alaih menutupnya dengan doa. Allahumma ayqidna min hadir raqadah al-madidah. Ya Allah, sadarkanlah kami dari tidur yang pulas, dari kelalaian. Ya Allah, bangunkan aku dari kelalaian dan dari mabuk. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya iman. Sayangilah keadaan-keadaan kami. Innana lasna min rijali hadzal maidan. Betapapun sesungguhnya kami bukan termasuk orang-orang sebagai pemilik-pemilik kebaikan. Famudda ilaina yadak wa'inna 'alan najat. Ya Allah, ulurkanlah tanganmu kepada kami. Bantulah kami, tolonglah kami agar kami bisa terselamatkan dari rayuan-rayuan syaitan dan hawa nafsu dengan hak kekasihmu Muhammad
dan keluarganya yang suci sallallahu alaihim ajma'in. Demikianlah ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita telah mengakhiri kajian 40 hadis yang ke-9 berkenaan dengan sifat munafik. Mudah-mudahan yang kita baca dan kita bahas bersama ini dapat memberikan kesadaran kepada kita semua dan menggugah hati-hati kita yang sedang tidur, yang sedang lalai, untuk bisa bangkit sedikit demi sedikit, menyadari segala kekeliruannya, menyadari segala kekurangan-kekurangannya, menyadari segala kealpaannya, dosa-dosa dan keburukan-keburukannya, sehingga jiwa kita menjadi jiwa yang sadar, jiwa yang bangkit. Betapapun bahwa boleh jadi perjalanan kita masih dihitung sebagai perjalanan seorang anak kecil yang baru, seorang anak yang baru balik mengawali hidupnya. Tapi bukan bermakna sebagaimana anak kecil yang hidup tanpa hisab. Tapi kita adalah hidup penuh dengan hisab. Demikian ibu-ibu sekalian, barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Silakan ibu-ibu, ada yang mau ditanya? Ya, Bu Pungki, dipersilakan dibuka. Oh, enggak bisa. Mohon Mas Paski sebagai host untuk membuka. Halo? Mana? Gimana coba? Ditutup sama hostnya. Ya? Ya, lewat chat saja bisa, Bu, kalau memang ini. Nah. Baik. Tadi ada yang bertanya, apakah dengan istighfar mungkin ya? Apakah dengan istighfar keburukan kita tidak ditampakkan di yaumil mahsyar nanti? Sebatas bahwa ungkapan istighfar semata, maka itu tidak menjamin perbuatan-perbuatan kita akan tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi istighfar yang tidak dibarengi dengan kesadaran akan kelemahan, akan kesalahan, dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, maka istighfar itu bagian daripada kemunafikan itu sendiri. Karena itu sekedar mengungkapkan istighfar tidak cukup. Istighfar harus diawali dari hati, bukan diawali dari mulut. Diawali dari hati sehingga betapapun mulut tidak mengungkapkannya, maka Tuhan akan melihat hatinya. Sehingga tatkala manusia itu mengatakan astaghfirullah,
maka astagfirullah yang diucapkan itu adalah bagian daripada zikirnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa tatkala hamba yang pendosa itu datang kepadaku dan memohonkan ampunan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, aku telah memaafkannya sebelum lidah dia mengatakan ampunan. Karena itulah bahwa kesadaran hati akan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya itu adalah merupakan suatu istighfar. Dan kasih sayang Allah yang tak terbatas itulah yang kemudian tatkala hamba itu yang berangkat dari hatinya mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, kemudian dia katakan astagfirullah, maka istighfarnya adalah bagian daripada zikirnya. Istighfarnya bagian daripada ibadahnya. Itu barangkali ya, Mas Haidar. Saya boleh tanya Ustaz? Ya, boleh. Terima kasih. Ya, sebenarnya dengan menyadari bahwa diri kita itu dan karakter kita buruk, Ustadz, lalu bagaimana mungkin kita menyadarkan dan mengingatkan orang lain, atau ya istilahnya mau sharing, tetapi hal-hal yang bisa saja itu membahayakan diri orang tersebut. Sementara bagaimana kita harus menyikapinya, di satu sisi ingin berbuat baik, tetapi kita tidak boleh merasa diri kita tuh sudah baik. Gitu. Ya. Makasih, Ustaz. Di dalam Islam ada hukum sosial yang disebut dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bahwa kita saling menasihati di dalam kebenaran. Kalau saudara kita di depan mata kita ketahui telah melakukan keburukan-keburukan, dan kita juga bukan berarti bahwa kita telah berbuat suatu kebaikan atau telah menjadi orang yang baik, maka sesungguhnya itu bukan bagian daripada apa yang disebutnya dengan kesombongan. Tapi apa? Sama-sama ingin mengajak berbuat baik. Tanpa kita merasa bahwa kita menjadi orang yang baik. Jadi sebenarnya kita lihat bagaimana keadaan hati kita itu. Kalau kita melihat orang lain berbuat suatu kesalahan dengan menganggap bahwa kita telah menjadi orang yang baik, maka itu adalah suatu kesombongan. Tapi atas dasar apa? Bahwa yang dilakukan oleh dia adalah suatu keburukan. Dan kita terpanggil dengan adanya wa tawassaw bil haq, amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi itu. Maka kita melakukan itu bukan atas dasar bahwa kita telah menjadi orang yang baik, tapi kita ingin menjadi orang yang baik. Jadi bagaimana hati kita mengolah diri kitanya saja sebenarnya itu. Jadi tidak lantas kemudian biarkan aja lah saya sendiri belum menjadi orang yang baik. Itu juga keliru juga. Kita nggak boleh tutup mata ya Ustaz. Ya, nggak boleh tutup mata itu. Oh iya. Ya. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Mbak Gali ya, itu kalau kita posting amalan, sebaiknya kita sudah mengamalkan dahulu. Bagaimana jika postingan tidak mengamalkan, termasuk nifak juga? Ya, kalau menurut Imam Humaini termasuk nifak. Kita hanya mengeser saja tanpa kita melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Artinya apa? Kita hanya bisa dan pandai untuk mengatakan, belum pandai untuk melakukan. Karena itu boleh jadi bahwa apa yang kita sampaikan belum tentu menjadi diri kita. Bahkan sebaliknya, membesarkan ego kita. Sehingga apa? Diri kita yang sesungguhnya tersembunyi dan terlaparkan. Maka kalau kita lihat para ulama, Imam Humaini ini, bahwa yang dikatakannya itulah yang telah dilakukannya. Kalau kita kan, yang akan dilakukan itulah yang kita katakan. Sehingga boleh jadi kita tidak sempat melakukannya.
Nah, memang sebaiknya bahwa hal itu kita lakukan. Nasihat-nasihat yang baik kita coba. Betapapun bahwa dalam melaksanakan apa yang menjadi kebaikan itu bukan berarti lantas dengan mudah, tanpa adanya rintangan, tanpa adanya gangguan. Sehingga boleh jadi syaitan membisikkan kepada kita, sementara yang lain mampu untuk membebaskan diri dari belenggu syaitan itu. Maka paling tidak niat kita adalah memberikan kebaikan kepada yang lain. Siapa tahu yang lain bisa melakukannya dengan kesadaran bahwa kita akan berupaya untuk melakukan itu. Jadi kalau kita cuma hanya sekedar bermain begitu saja, ya bisa saja masuk dalam kategori nifaq itu. Ya. Baik, mencintai Ali adalah keimanan dan membenci Ali adalah kemunafikan. Apakah sama munafik dengan kafir? Munafik itu lebih parah daripada orang kafir. Jadi orang munafik itu di dalam Al-Quran digambarkannya apa? Fiddarkil asfali minan nar. Jadi di nerakanya aja paling bawah. Maka orang kafir tidak sama dengan orang munafik. Orang munafik lebih parah daripada orang kafir. Nah ini. Oke. Bagaimana dengan muhibbin yang mencintai Ali? Apakah bisa mukmin di satu sisi dan munafik di sisi yang lain? Kalau pengertian munafik dalam pengertian bahwa kita masih belum bisa menjalankan apa yang menjadi perbuatan yang sesungguhnya, maka boleh jadi kita dari satu sisi kita punya rasa iman, tapi juga kita masih punya kemunafikan. Itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita ingkari ya, bahwa kita tidak ingin diri kita terpisahkan daripada ahli bait alaihimus salatu wassalam. Tapi pada saat yang sama juga diri kita masih belum mampu melaksanakan nasihat-nasihat ahli bait alaihimus salatu wassalam. Nah, disinilah keadaan kita harus dalam posisi khauf dan roja. Mengharap kita diakui sebagai pecinta, tapi takut kalau tidak diterima. Mengapa takut tidak diterima? Karena perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang dinasihatkan dan apa yang diajarkan oleh ahli bait. Ini kita rasa takut. Harapan apa? Harapannya saya ingin diakui sebagai orang yang mencintai. Jadi pecinta yang mencintai Ali. Jadi mungkin tahapannya sudah yang mencintai. Tidak langsung seperti kelompok para sahabat teras. Seperti Ammar bin Yasir. Seperti Bilal. Seperti Migdad. Salman. Bagi kita sangat mustahil. Kita bisa melihat saja di antara kita saja. Belum tentu kita memiliki sifat-sifat yang baik yang lebih daripada sahabat kita, teman kita yang kita saksikan. Mungkin kita lebih banyak terlenanya, melakukan banyak perbuatan tapi ingin pujiannya, dan lain sebagainya. Sementara orang lain ternyata hidup sederhana, tidak pusing dengan hiruk pikuk keadaan dunia, hidup aman, tanpa ada satu kata pun yang terungkap yang bisa melukai hati orang lain. Itu barangkali kedudukannya lebih tinggi dalam hati para maksumin dibanding kita yang berkoar. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Jadi sifat kemunafikan boleh saja mengenai kita semua. Tapi juga kita ada keimanan. Mudah-mudahan diakui itu. Karena kalau melihat hakikatnya, sangat jauh sekali dari sifat-sifat mukminin. Ya, untuk menghibur diri kita barangkali itulah yang disebut bahwa
Hati itu terkadang bolak-balik. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan terkadang juga berkurang. Hanya saja pertama dengan pengurangannya tinggal dilihat. Lebih banyak minus-minusnya atau lebih banyak tambah-tambahnya. Nah, jadi al-iman yazid wa yanqus itu untuk mencerminkan bahwa gradasi keimanan dan gradasi kecintaan kita antar setiap individu berbeda-beda. Nah, kita tidak boleh mengklaim bahwa kita yang paling tinggi, yang paling dekat, yang paling semuanya. Maka saya katakan bahwa dalam perjalanan spiritual itu kita harus melihat orang lain itu jauh lebih baik daripada diri kita. Melihat keburukan orang lain itu kita katakan saya lebih buruk daripada dia. Tidak lantas kemudian kita katakan alhamdulillah kita tidak seperti dia. Karena boleh jadi dalam kemaksiatan dia tersadarkan dengan perbuatan dosanya. Tapi dengan perbuatan baik kita tidak tersadarkan. Bahkan kita merasa ujub barangkali. Dan itu akan menjadi hijab kita. Tertolaknya perbuatan baik kita. Akhirnya apa? Orang yang berbuat dosa justru mendapatkan ampunan Allah. Orang yang nampaknya perbuatan baik justru tidak mendapatkan ampunan Allah. Mengapa? Karena telah mengklaim diri dia sebagai orang-orang yang tersucikan. Ini akan lebih bahaya. Nah, ini perbuatan bahaya itu adalah tatkala berbuat baik, merasa dirinya kemudian baik. Itu yang repot. Jadi i'jabul mar'i binafsihi. Merasa takjub dengan perbuatan dirinya. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Demikian Bu Pungki ya. Siapa tadi itu? Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Iswadi ya. Masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi maradana waqdi hawaijana waqdi duyunana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.